Oke, recording. Oke, ketemu dengan Bang Teh di YouTube channel. Hari ini saya ngobrol-ngobrol pertama kalinya. Nge-host dengan Zoom. Nah, ini aplikasi yang cukup populer dan saya terima kasih sudah diajari Zoom sama Bu Direktur, ini teman saya. Sudah tidak di Jogja. Halo. Iya, kabare? Alhamdulillah. Sudah berapa bulan? Setengah tahun. Setengah tahun, alhamdulillah 6 bulan. Bukan bulan lagi. Sekarang sudah nggak bulan. Sekarang ukurannya bukan bulan, week. Betul. Aku sudah punya pengalaman itu kalau aku. Maaf loh, ini tidak menyinggung perasaan. Guyon-guyon. Enggak, tapi ya aku merindukan kawan satu ini, konco-konco YouTube ya. Ini memang salah satu teman saya untuk sharing. Biasanya beliau dulu punya kafe, tidak bermaksud menggugah luka masa lalu ini. Punya kafe tetapi dan di kafe itu kita sering ngobrol-ngobrolkan konsep, banyak hal kita sharingkan di sana. Anak-anak muda kreatif itu loh yang menyenangkan. Situasi itu sebenarnya yang tak rindukan selama pandemi. Kita sudah 3 bulan di rumah. Banget. Nggak ngerti sudah pada sampai mana itu ya. Nah, ini sampai pada bahasan gini ya. Apa bahasanya? Tapi aku melihat story teman-teman yang masih muda itu sok masih tetap ono sih buat story pacaran. Aku nggak bisa membayangkan gini ya. Mereka di saat pandemik buat story pacaran. Pertanyaan selanjutnya kan kalau normal itu kan pertanyaan apa mereka pacaran di tempat-tempat wisata. Orang yang berkeluarga itu kan di rumah tidak positif corona tapi positif hamil lah. Ini guyon. Enggak, ini guyon. Sorry, guyon. Apa yang terjadi dengan anak-anak muda yang membuat story pacaran ketika tempat wisata ditutup gitu. Serem ya? Ya, oke. Enggak, ya aku pikir-pikir aneh ya. Situasinya aneh gitu. Mas juga bisa pacaran. Enggak, cuman kita ngomongkan kalau di tempatku kan anak-anak muda ya tetap santai, ada yang tetap jalan-jalan, keluar rumah ke kafe, nongkrong, ada beberapa yang buat story nongkrong. Selama pandemi ini ya, selama kita kalau di tempatmu gimana nih? Temen ini ada di Bengkayang ya. Mbak Esti ini ada di Bengkayang. Teman-teman Bengkayang, YouTuber Bengkayang silakan untuk subscribe Esti Yulianingsih. Diajak collab lah. Aduh, belum ketemu teman ini yang. Tapi banyak loh. Karena banyak di situ. Banyak ya? Temanku banyak yang dari situ. Makanya nanti kalau ketemu collab, musung sawit, mancing di got-got sawit. Aduh. Ngomong-ngomong tadi aku nyebut, kamu kan pernah buat kafe kopi ya atau apalah gitu. Kafenya banyak sekali. Kalau di situ gimana? Ada kafe nggak? Jangan-jangan di situ nggak ada kafe? Oh banyak. Oh banyak. Banyak. Dan rame ya? Sama. Kopi juga. Rame juga. Kopi deret-deret juga di sini. Itu kopi atau warung kopi atau kafe? Kopi, serius kopi. Bener-bener. Di sini kan di bagus. Jadi mereka juga tetap roaster kopi. Oh, langsung roaster. Berarti digarap langsung. Digarap langsung juga kafe-kafe biasa sih sama kayak di Jogja. Bahkan ada salah satu kafe yang pernah ada salah satu kafe yang pernah aku datangi itu udah dia khas Jogja gitu karena gitu. Kebetulan yang buat itu adalah mahasiswa Jogja dulunya, kumpulan mahasiswa Jogja. Jadi Jogja banget. Asik itu ya. Berarti kamu sering ke situ? Yes. Berapa ya? 2 kali. Karena ini setelah pandemi ini belum balik lagi. Belum buka kan? Belum buka ya? Enggak, akunya yang belum. Kalau kafenya buka. Kafenya buka. Kalau di sini kafe-kafe tutup. Kafe-kafe tutup semuanya. Aku nggak bisa ke kafe. Ya bukannya tertib, nanti kalau buka langsung dapat diparani repot. Kena masalah dia. Tapi sama. Kena masalah. Tapi sama tetap ditertibkan juga sih. Mungkin sekarang lebih ke COD kali ya, lebih ke COD atau delivery juga. Karena mungkin di sini enggak karena belum zona merah. Kalau di situ kan sudah zona merah. Ya, kalau di Jawa banyak zona merahnya. Ini aja aku belum bisa mudik ini sampai sekarang. Harusnya mudik loh. Biasanya lebaran mudik, wah sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain. Tetap
harus Ya, bertahan biasa dengan banget. kebosanan di rumah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi Oh, sebenarnya nggak kan usah. apa kaitan tadi yang tak bilang. Aku tuh sebenarnya malah justru tanda tanya dengan teman-teman anak muda itu kan. Apalagi sekarang sudah PSBB-nya dilonggarkan. Oh, sudah ramai banget. Kalau Jogja udah ramai. 0 kilometer itu kan padat tuh. Kalau lihat story apa IG, WhatsApp teman-teman kemarin hari Minggu, masya Allah, Malioboro itu sudah kayak lapangan konser, tinggal datangkan musisi itu. Ya, ya, sekarang sudah dancing itu tadi, sudah dancing dengan corona. Ya, udah mulai masuk itu. Dan itu repot kan aku nggak bisa nari. Harus Kaku orang. pintar-pintar gitu ya, Mas, harus menari dengan corona. Isone ndelik, ndelik beri lawang. Tapi ini apa kangen ora karo Jogja ini? Oh, banget. Itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab. Bahkan setiap hari aku ditanya kapan pulang ke Jogja. Oh, Nggak loh. hanya teman, ya, selain keluarga ya. Selain Tapi keluarga, teman-teman yang dan kenapa kok lama sekali nggak pulang? tapi nganu loh, Tapi, sebelum pulang itu ada baiknya membuat sebuah investasi usaha dulu di situ. oh iya, Itu wajib hukumnya. nilai ya. Apa? Enggak, maksudku gini. Nanti ada apa namanya? Jadi kalau kita istilahnya mau ke sana itu kan ada tujuannya ya. Tidak sekedar wah aku punya investasi di sana ya. Tidak sekedar main, tapi aku punya investasi di sana itu beda itu. Harus ini. Terus naik kelas lah, masa gini-gini aja. Ya enggak cuma seperti itu persoalannya. Ya kalau enggak berbuat ngapain gitu kan. Ya, Ya harus ada zaman yang sekarang memang investasi lebih real sih. ya karena Karena pilihannya cuma itu toh. Pilihan kita cuma itu, enggak bisa lebih banyak lagi. Korban enggak banyak tuh di situ corona. enggak, masih landai lah. Masih nol sih kalau di kabupaten enggak Nol, juga sih. nol. Di kotanya, di kotanya. Kalau yang Tetap, di kabupaten kecamatan sekitar tetap ada. tetap Tetap ada. ada kasusnya, trennya naik. Ya, tak pikir aku kan membayangkan di situ tidak seramai di Jogja. Artinya Oh, ramai. kan perbandingan korbannya itu Mas. Bisa 1:10 kan? Banyak itu. Cuman kan yang dikhawatirkan kalau gelombang 2 datang, di sini baru gelombang 1. Khawatir analisanya ya, itu Ya, yang aku aku baca. kalau mendengar itu pusing aku. Nah, ini gelombang 1 aja belum selesai, di sana sudah gelombang 3. Di Korea, mana itu kemarin? Wow, lawang gelombang satunya aja kini lagi silent nih, di sana sudah ada gelombang 3. Gila-gila. Tapi kalau Ya semoga enggak hmm, ini sih, karena di sini tenaga medis kurang jelas. ya, Ketika di Jawa kurang tenaga medisnya ya apalagi di sini gitu. Dan tapi fasilitas sebenarnya kesehatannya ini kan tapi beda. juga ini loh apa? Katakan di Jawa banyak ya tenaga medis, tapi realnya korbannya banyak tenaga medis loh. Iya loh. Itu ada loh di berita Karena itu. ya baru Karena mereka proses mengenal virusnya. benar-benar bersentuhan langsung kok dengan virusnya itu. Orang-orang A1 lah, orang-orang yang dekat dengan virusnya kan. Dan itu banyak. Maksudku ya di sisi lain ikut bersedih, tapi di sisi lain juga orang yang tahu kesehatan aja jadi korban, apalagi kita yang nggak ngerti kesehatan gitu loh, maksudku itu loh. Karena aku gitu loh. Apalagi aku yang nggak ngerti apa-apa tentang ini. Ya bahasanya kalau orang Jawa kan, kalau kelihatan orangnya musuhnya mana kelihatan itu kan bawain parang selesai. Bawain pedang, bawain apa sabuk, bawain pukulan selesai. Guys berkelahi rampung, ini nggak kelihatan ya. Mau bawa apa lagi? Bawa iman aja sekarang udah nggak pernah sholat Jumat. Sekarang Tapi sudah mulai kemarin di situ ya. ada beberapa beberapa tempat tuh sholat Jumat ada, tapi kan terus kemudian mekanisme yang jaga jarak itu. Berarti Tapi kan tambah terbatas. tambah terbatas. Biasanya aja kalau sholat Jumat normal kan penuh ya. Penuh, makanya Sekarang aku bilang jadi nggak kondusif juga atau nggak asik ke ibadahnya. Ada jaraknya depan belakang kiri kanan itu kan lucu. Ya menurutku lucu sih. Kok sholat kayak gini ya? iya. Artinya di sela-selanya jamaah itu setan semua. Nah, itu deh.
Berarti, aduh, Kalau astagfirullah. dulu kan, astagfirullah. Kalau dulu kan rapatkan soft gitu. Biar tidak diisi setan gitu kan dulu gitu. Berarti sekarang kita memberi tempat untuk setan sholat. Astagfirullah. Guyonnya berlebihan. Ini guyonnya berlebihan. Tapi perlu juga dipikirkan. Hal seperti ini kan nggak tahu juga ya. Kita kan bicara yos rohaniyah ya. Batinan ya repot ya. Nggak usah dibahas di sini lah. Susah. Iya, mau Cak Sanom itu tadi. Aku masih berkeluh kesah itu tadi. Oh, ya, kok banyak ya anak-anak muda mereka jalan-jalan dengan santainya itu. Koyo iki ora ono corona loh. Iya. Eh, menurutku sih itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Bentuk kontrol dari orang tua juga bagaimana. Karena yang kulihat sih situasinya teman-teman di Jogja nih orang lokal tinggal ya. Karena mahasiswa yang dari luar daerah kebanyakan pulang. Ya mungkin persentasenya lebih banyak yang pulang daripada Ya, yang stay di Jogja. Jadi kan maksudnya berarti kan kawan-kawan di Jogja yang tetap keluar itu adalah orang lokal gitu. Dan mungkin mereka nyaman keluar itu karena merasa gitu loh, remaja tuh ya kita sendiri aja yang udah nggak remaja nih, nggak betah di rumah, apalagi yang remaja gitu. Apalagi yang remaja tetap harus apalagi yang rindu ya. Apalagi yang jadi rindu. itu punya pacar kan tetap harus ketemu. Dan mereka keluar itu menurut pendapatku karena juga mengenal area zona yang di sini aman kok, di sini nggak aman kok kayak gitu. Makanya mengenal demografi wilayah lah. Karena mengenal demografi wilayah itu jadi mereka punya lebih. Tapi Cuma bukan gimana jaminan. situasinya di situ? Tetap pakai protokol nggak? Maksudnya tetap pakai masker apa? Ya, ya masih masih apa kelihatannya ya ada yang pakai ada yang tidak. Maksudku mereka juga kontrol personal untuk SOP kesehatannya juga menurutku nggak terlalu baik juga sih. Cuman kan juga nggak bisa melarang, apalagi bukan anakku. Iya sih. Repot tuh. Apa ya? Ya sebenarnya kalau malah kadang-kala kan berpikir tentang itu loh yang tidak ada gejala, yang jadi carrier kayak Iya. gitu loh. Sebenarnya itu aja sih. Ketika mereka terlalu banyak mobilitasnya di luar, ya bukan tidak mungkin toh mereka jadi carriernya. Itu kan repot. Dan itu kan memberi pengetahuan untuk bersabar seperti itu untuk teman-teman yang relatif muda kan juga nggak mudah. Aku aja nggak mudah. Tapi hobiku mancing loh. Kalau kalau mancing itu social distance-nya panjang. Iya. Tapi aku perlu curhat juga. Sekarang karena Kenapa? itu loh, isu kriminalitasnya tinggi ini loh. Banyak maling, banyak pencuri. Itu kan akhirnya semua sungai, apa akses ke sungai, semua ditutup. Jadi kita nggak bisa mancing juga. Sama juga. Oh, Sama juga dengan ya bohong. kampung juga mulai lockdown lokal ya? Iya. Ya maksudnya sudah Kalau tidak malam. ada. Itu bukan karena pandemi loh. Bukan karena coronanya. Karena maling. Isu maling kemarin banyak orang pencurian, Ya, katanya ada kriminalitasnya pencuri. meningkat ya. Karena itu bukan karena coronanya. Kalau corona itu cuma bertahan di 3 hari Lebaran. 3 hari Lebaran itu beberapa kampung mereka benar-benar bendong nggak mudik ditutup. Kalau ada orang KTP luar dusun nggak boleh masuk. Itu ada beberapa dusun yang kemarin melakukan itu. Tapi itu cuma 3 hari. Tapi kalau yang mancing tadi, yang portal ke dusun-dusun itu malam hari, wush, banyak ronda sekarang. Jadi kalau aku Nah, nggak ronda. itu juga yang ronda tuh gimana? Dan itu banyak anak muda loh Iya, di ronda-ronda iya. desa itu. Itu kan nggak kelihatan social distance-nya. Bahkan kayak gitu. Ya, gimana ya? Aku prihatin juga sih. Repotnya Cuma itu ya maksud gebyah-uyah atau bahasa Jawa itu. Campur aduk. betul betul. Campur aduk. Antara kepentingan menjaga keamanan sama kemudian itu tadi harusnya melakukan disiplin diri untuk menjaga diri. Disiplin dirinya kurang gitu. Itu Karena repot. juga belum ketemu ya, rumus virus ini bagaimana sih sebenarnya. Cuma ya tetap tetap prihatin juga sih kalau teman-teman tetap malah ronda atau tetap malah keluar kayak gitu tanpa kepentingan yang sangat-sangat diprioritaskan. Keluar tuh buat ngapain sih kayak gitu. Tapi Apalagi kalau ngomong-ngomong, hanya buat pacar. ngomong-ngomong tentang ini, tentang corona. Pertama kali kamu dengar gimana reaksimu tentang corona ini? Enggak, maksudku kamu Aku takut atau gimana? waktu pertama-tama masih di Cina enggak sih, biasa aja. Maksudnya kan Biasa. karena sebelum ini kan ada ya, ada SARS
ada juga flu burung, itu kan Ya. nggak begitu, nggak menyangka akan sampai seperti sekarang. Tapi begitu sudah tambah kasus, apalagi pertama 2 kasus di Indonesia, itu wah baru tuh. Wah, udah masuk Indonesia nih. Indonesia udah takabur dulu sebelumnya kan, katanya nggak mungkin masuk Indonesia karena ya gitulah, Indonesia negara yang tropis, Negara yang ampuh ya. negara yang ampuh, udah kenal bakteri lebih dulu. Jajanan itu kan sempat viral ya, yang Jajanan pasar. berantai, jajanan pasar kita makan aja udah yang nggak sehat gitu. Itu jajanan Cuma pasar. pada akhirnya ini ya takut juga, reaksinya takut. Aku sempat benar-benar merasa down gitu ya. Tapi sedon-donnya aku di 2 minggu pertama itu aku sempat bantu teman-teman BPBD ya. BPBD di DIY sempat membantu jadi ring 3, ring 4-nya. Tapi setelah jalan 2 minggu pertama itu kok rasanya aku sempat merasa ini ya, apa ya, kok begitu takutnya itu ya. Terus kemudian aku berpikir yang lain, artinya aku memang harus mau tidak mau ngambil jarak. Udah, ngambil jarak aja lah. Menyadari kekuatan tubuh aja, karena aku sering sakit, mudah flu. Tapi sama sih Mas reaksinya semua orang yang ada di 2 minggu pertama, terutama 1 bulan pertama Stres banget corona ya. masuk di Indonesia, itu sama karena kan kita dijeli dengan berita yang terus ya, beritanya ada terus. Itu kan mikir ya, bikin wah gimana. Dan kalau di kecenderungan di berita itu kan cenderung menakutkan. Worry-nya langsung naik gitu. Diksi yang dipilih juga serem sih kata-katanya. Ya gitulah, menciptakan sugesti negatif sih menurutku ke masyarakat gitu ya, maksudnya utamanya. Apalagi teman-teman yang sekolah jadi harus tetap stay at home, jadi sekolah dari rumah. Ya, itu juga kondisi yang kemarin memaksa stressing ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Punya anak mereka yang kerjakan soalnya. Kan itu yang terjadi. Betul banget. Nah, bulan kedua ini juga. Bulan kedua. Ayo, kalau situasi ini bertahan lama, yo gimana ya? Nggak tahu lah. Kalau ini terus-terusan kayak gini terus itu, nggak bisa membayangkannya sih. Kayak apa? Mudah-mudahan segera ketemu vaksinnya sih. Karena juga udah nggak sehat ini. Kalau nonton, ya aku sepakat dengan ini, pengaruh buruk kesehatannya justru bukan ke fisik dalam konteks sakit corona atau bukan corona, tapi psikis. Persoalan psikis saja. Kita kan mau tidak mau dipaksa work from home, tapi apa yang kita kerjakan nggak tahu. Dipaksa social distance, tapi kita butuh ketemu orang, kayak gitu kan. Maksudnya situasi ini benar-benar koyo, wah ini sulit banget ya. Ini jadi kontennya kayak pesimis ya. Enggak, ini keluh kesah aja sebagai apa ya? Iya. Kalau aku obrolan aja sih sebenarnya. Nah, mungkin teman-teman juga yang nonton menghadapi kayak gini harus bagaimana, agak ya cukup memusingkan. Iya, banyak ketertekan, teman-teman banyak tertekan. Tapi kalau di petani, kalau karena bapakku petani itu, mereka sih cuek sih. Jujur ya, cuek karena memang pekerjaannya bertani itu mau tidak mau ya ke sawah kayak gitu. Di sawah nggak mungkin pakai masker. Harus tetap merawat gitu ya, harus tetap merawat tetap ke sawah. Makanya aku tadi bilang juga kalau di kamu itu kan, ya mau tidak mau harus begitu karena itu salah satu cara untuk bertahan hidup. Kalau nggak ke sawah kita makan apa? Nggak ada pekerjaan yang menghasilkan uang. Repot. Tapi aku nggak ngerti ya bagaimana teman-temanku yang lain bisa bertahan selama 3 bulan tanpa pekerjaan. Yang kan banyak juga teman-teman yang kemudian tanpa pekerjaan. Benar-benar 3 bulan tanpa pekerjaan. Itu gimana ya mereka bertahan? Iya, aku nggak ngerti menjual aset karena ada juga yang mulai banyak menjual asetnya ya. Maksudnya dalam arti kayak mas-masannya pertama yang keluar kayak perhiasan gitu ya. Perhiasan. Pokoknya aset lah yang pertama keluar untuk
bertahan hidup sekarang. Cuman kan nggak mungkin terus menerus, paling cuman berapa bulan ini. Iya. Nah, makanya tren sekarang tuh yang berubah jadi bercocok tanam di rumah masing-masing. Tapi itu juga problem, bercocok tanam pun kan nggak seperti dulu. Iya. Artinya harus mengalami new agro tanaman, agro tanaman. Bertani cara baru kan sebenarnya. Itu juga iya, belum. karena nggak. Orang-orang kita kan nggak siap. Dan orang-orang seperti kita kan nggak siap tuh. Misalnya kamu tak paksa ke sawah mau nggak? Ayo besok pagi asik pergi ke sawah. Karena generasiku ke bawah ini udah nggak ada yang ke sawah deh kayaknya. Nah itu persoalannya itu. Persoalannya disuruh belum ada yang bisa ngantar minuman ke sawah aja belum mau kan. Dan yang jadi persoalan juga gini, di sawah itu ya saya tahu benar, seperti bapakku petani, tapi petani penggarap, bukan pemilik lahan loh. Aku nggak punya lahan sawah, tapi menggarap sawah orang. Bisa dibayangkan kan itu hasilnya itu dibagi berapa orang itu. Tanah sekian kecilnya dibagi untuk makan banyak orang. Jadi bisa jadi mahal itu karena mahal memang kekurangan gitu. Nggak ada, nggak bisa. Nah, tapi nggak adanya. Termasuk ini kan kalau bicara kayak gini kan nanti terus menunggu kebijakan dari pemerintah terkait pembangunan di sektor pertanian ini kan menjadi urgent. Ya. Menurutku artinya teknologi pertanian kita itu kan tinggal jauh toh. Kita tinggal jauh loh. Orang-orang tanam padi di Jepang dengan orang tanam padi di Indonesia tuh lain ya. Aku lihat di YouTube. Maksudku hal seperti itu loh. Atau tanam gandum di Australia. Mau terlibat turun langsung gitu. Di sini kan ya itu tadi kurang gitu loh. Karena nggak ngerti ya, salah mindset karena dari dulu kita dituntut berpendidikan tinggi kali. Jadi anak-anak petani dituntut ya anak petani butuh anak era petani. Jadi dulu itu ya. Jadi dana, jadi berpikir ke sana lah. Masa itu kita rasakan sekarang. Masa ketika itu anak petani jadi petani, ya pada akhirnya ya gini. Malah kebingungan ya ketika seperti ini kan bingung mau ngapain. Ya, semoga segera selesai lah. Kalau aku sih karena sering nonton, mungkin karena terpengaruh dengan video-video konspirasinya corona. Aku itu ya karena suka, apalagi sih yang mau kita lakukan selama di rumah kalau tidak nonton YouTube atau tidak baca berita gitu loh. Nah, ketika baca kan juga salah satunya aku suka ini lagi ikutin. Tapi setelah diikutin masalah juga. Tambah takut. Iya. Tambah takut juga malah ini masalah. Tapi emang aku sendiri yang beberapa tahun di NGO yang fokus di kependudukan ya Mas ya. Isu kayak gini sebenarnya udah lama sih, udah lama maksudnya. Itu pasti akan muncul kayak gitu. Corona ini pasti ada gitu. Di kita karena ledakan demografi itu. Ya. Pasti akan mengarah ke sana itu ya. Nggak bisa dipungkiri. Hukum alam lah ibaratnya. Cuman kita siap atau tidak siap. Terus kalau bicara industri obat, kita akan jelas nggak? Bukan orang penghasil obat nih. Nah, itu dia. Aku pernah buat story yuk, kayak vaksin dewe, jual gitu kan. On proses ya. Indonesia on proses ini. Indonesia jauh banget tuh. Iya. Oke, gimana? Indonesia memang. Apa kira-kira yang mau dikerjakan nih selama di rumah? Ini tantangan. Enggak. Aduh, ini serius sih tantangan. Apa yang kita kerjakan sebagai sebuah monumental selama kita di rumah saja gitu. Yang membuktikan kita adalah manusia gitu. Aku cita-citanya sepele sih, walaupun bukunya aku mau tetap akan nulis sebuah novel. Aku masih bingung bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tapi paling tidak satu lah targetnya selama pandemik inilah. Oke. Paling tidak satu. Kalaupun tidak laku nggak masalah, setidaknya jadi monumental hidup lah ya. Gajah mati meninggalkan gading. Gitu. Manusia mati meninggalkan? Ya, meninggalkan warisan. Kalau yang punya. Ya, warisan ilmu pengetahuan juga.
apalah yang bisa dilakukan lah maksudnya. Ini ya semuanya serba, kalau dibayangkan semuanya serba absurd, tapi ya mau tidak mau ya nggak Mau, mungkin. mau tidak mau, suka tidak suka sekarang Ya harus dilakukan apapun itu. Nah harus new sebenarnya cuman normal. kalau tadi cita-cita nulis itu kan sebenarnya cuma untuk menjaga ini aja, Masku. Jadi salah satu kasus begini ya ceritanya. Kemarin aku kan terlalu banyak aktif di luar, pergi-pergi organisasi sosial, macam-macam kegiatan kerja dan seterusnya, macam-macam lah. Itu Tiba-tiba di dalam rumah. enggak, aku cuma mau bicara ini loh. Dalam situasi seperti itu, aku dipaksa nulis masih bisa. Nulis cerita, nulis cerpen, nulis esai, nulis puisi masih bisa. Justru sebaliknya selama 3 bulan di rumah, satu tulisan aja. Ini kan kacau Karena loh. karena pressure-nya beda, tekanannya Karena beda. beda. Apa yang Itu mau jadi dilakukan. habit. Berarti kan sekarang habit yang harus di. Nah, kemarin mungkin karena pressure-nya lebih ke pekerjaan, lebih ke harus organisasi, tekanannya juga di instansi, jadi Tapi lebih gini loh, kemarin kan sempat ngobrol-ngobrol tentang ini, seniman terdampak corona. Seniman-seniman yang tidak terdampak corona itu salah satunya sastrawan. Nah, mereka nggak pernah pergi keluar toh sebenarnya. Penulis, sastrawan, penulis, pelukis, apalagi ya. Mereka memang kerjanya di rumah, nggak keluar. Harusnya kan nggak ngaruh ya, harusnya. Tapi ternyata ngaruh, tetap tetap ngaruh. Ternyata paling tetap. tidak tuh secara mental lah Nah kalau itu kita pasti. bicara. Kalau mental pasti. Aku merasa bener-bener apa pikirannya down banget. Makanya aku tadi bilang mau menghidupkan lagi ritme. Aku pengen nulis, aku pengen apalah bisa dilakukan itu berat, cukup berat. Di rumah itu saya buka laptop tapi YouTubean cuma nonton. Tidak kemudian bekerja menulis Enggak kemudian belum. misalnya kamu bicara A terus aku nulis ngetik apa ya gitu. Sekarang enggak. Pusing tuh. Nah, ini ritme kayak gini agak kesulitan. Aku merasa agak kesulitan untuk mengarah ke sana. Kita udah lebih 40 menit ya kayaknya. Ini berapa ini recording? Nggak jelas nih. Belum jalan. Nggak ngerti nggak Nggak ngerti ya, sama sayangnya ya? nggak tampil kalau di sini. Nggak tampil ya? Nggak tampil. Enggak, aku jadi ini jangan-jangan punyamu itu berbayar nih Zoom-nya. Enggak, free kok. Oke, Makanya oke. aku bilang yang pertemuanku yang sebelumnya di apa dengan teman-teman Karang Taruna itu oke kok, enggak lebih dari 40 menit oke. Lebih 50 menit. Tapi ngomong-ngomong, kami itu merindukan kehadiranmu di Jogja. Karena sebenarnya salah satu sosok apa ya lompatan itu ya dari orang aktivis sosial menjadi pengusaha, terus kemudian sempat membuat heboh dan membuat percakapan, kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Nggak, maksudku kadang kita perlu orang-orang kayak gitu untuk membangun lagi apa ya situasi. Bukan karena persoalan itu ya, tapi dalam kondisi kita sekarang pandemik, kemudian nanti akan melewati new normal, itu kan butuh orang-orang yang benar-benar si tangan baja dan orang-orang yang apa ya kreatifnya di luar nalar. Dia mau Mudah-mudahan ya. dia mau melakukan. Yo serius Mudah-mudahan itu. ya. Mampu sih untuk apa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Cuma memang agak lambat. Aku merasa pribadiku tuh agak lambat, tapi bukan berarti tidak mampu. Aku mampu, cuma memang slow. Itu yang perlu aku sendiri apa ya? Tentunya nggak bisa sendiri. Tentu support dari Mas Teddy dan kawan-kawan juga yang lain. Ya kalau bicara teman-teman kan sekarang wis pada banyak yang Dan nggak lepas sebenarnya kemarin-kemarin pun nggak lepas. Maksudnya gini, aku bertahun-tahun di NGO, tetap yang diobrolin itu juga kok gitu. Maksudnya relasi-relasiku sekarang tetap di situ, tetap di remaja, tetap ngomongin kesehatan reproduksi, dan relasinya tetap dengan teman-teman psikolog, dengan teman-teman konselor kayak gitu. Dan setiap hari juga tetap membaca angka dan data. ya. Hampir setiap hari malah Zoom meetingnya sama teman-teman Unala gitu. Dan teman-teman di PKBI juga. Bahasannya juga tetap sama. Sama itu. Malah upgrade sih, malah upgrade. Cuma bedanya kemarin jadi pemangku. Jadi punya kapasitas. Nah, kalau kemarin kan punya kapasitas, sekarang nggak punya kapasitas. Itu aja sih bedanya. Cuma yang upgrade ilmunya jelas.
Kapasitas itu apa? Tapi kalau ngomongin kerja itu nggak ada habisnya, kan persiapan, Mas. Bisa Oh iya. jadi ibu. Ya. Iya, betul. Jadi kalau Jadi tuh ngomong ini. kerja kan nggak jauh. Ya, maksudku dalam konteks tertentu kan memang situasi ini butuh orang-orang yang leading gitu. Bahasa gini ya, kalau kemarin buat story tentang konflik itu kan sempat dibaca banyak orang, dikomentari, di share dan seterusnya. Akhirnya juga berpikir share-shareanku tuh cenderung mendidik, mengedukasi atau malah menakuti sih. Sempat berpikir itu juga. Akhirnya saya nggak buat story lagi tentang itu, Ya. cuman menyarankan Yang ayo. membicarakan dokter itu ya. Oh, itu kan serem. Aku nanti kacau ini. Agak habis pikir lah. Itu Apa sebenarnya daya tangkap orang itu kan berbeda-beda. Kalau yang ya, orang udah bicara itu lebih sering ke kesehatan sebenarnya bisa paham, tapi orang-orang yang selama aku juga bicara kesehatan reproduksi ya sama kayak gitu. Ketika kita bicara kesehatan tuh orang kalau yang tertarik ya enggak ya cuek. enggak, aku kadang khawatirnya justru dikira menakut-nakuti. Kan ada juga yang pembacaannya ke sana itu. Ada orang yang baca itu terus malah nakut-nakutin. Ya, repot toh. Padahal sebenarnya kita tujuannya bukan itu toh, berbagi pengetahuan. Nggak menangkap itu sebagai edukasi gitu ya. Aku kan khawatir duduk sebagai apa ya, hantu atau menakut-nakuti. Itu malah tujuannya kan kita edukasi, nge-share apa yang aku tahu gitu ya. Supaya orang juga tahu. Tapi mungkin karena penangkapannya berbeda tadi sih. Cuman ending-endingnya udahlah, biarlah. Urusi hidupmu sendiri lah, aku tak yang urusi hidupku sendiri. Enggak, ini yang sebenarnya aku khawatir. Sebenarnya aku juga khawatir dengan diriku. Ketika kemudian rasa peduliku itu hilang karena hal seperti tadi gitu. Kan jadi malah sebenarnya aku juga maaf kata ya, jadi tidak langsung bisa membunuh juga sebenarnya ketika aku tidak berusaha untuk nge-share yang aku tahu. Cuman ya gimana ya, akhirnya ya mencoba untuk menjadi ya sewajarnya aja lah. Ya kita berharap nggak ada kasus yang cukup menakutkan lah ya ke depan ya. Semoga benar-benar mudah-mudahan kita tetap sehat. Karena kalau dengar yang di luar negeri kan serem gitu loh. Berita-berita di mana itu, Eropa, serem banget ya. Jangan sampai gitu. Ya, karena itu karakter masyarakatnya juga menurutku. Ya. Dan situasi pemerintahnya bagaimana di negara masing-masing. Dan mungkin karena orang Indonesia hebat-hebat. Indonesia orangnya top-top ya. Sakti karena punya semedi, dia punya aura itu. Coronanya pergi sendiri. Enggak ya, kita berharap situasinya segera normal lah, karena memang kalau kelamaan ya banyak hal lah, mungkin akan banyak PR. Tapi ya kita jalani aja. Tapi yang paling lucu sekarang nanti kalau kita sempat ngobrolin lagi konsep investasi di masa corona itu penting. Nanti kita PR-nya itu ya. Oke. Iya. Next obrolan. Aku pengen ngerti juga misalnya di situ apa yang bisa dikembangkan di situ, apa yang bisa kita kerjakan di Jogja misalnya gitu. Artinya kita punya relasi, punya jejaring ini kan perlu dibuat semanis mungkin. Karena investasi berharga daripada apapun. Ya betul. Gitu dulu ya. Kayaknya karena sudah cukup lama dan nanti kita sambung lagi. Thank you. Oke, siap. Sudah mengisi konten saya hari ini. Besok kita ngobrol lagi. Sama-sama, sukses buat channelnya. Thank you. Jangan lupa subscribe ST Yulianingsih teman-temanku semuanya. Wah, itu pokoknya banyak pengetahuan dari beliau dan bisa dijak collab. Udah. Oke, ini apa ini? Love ini. Love. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.